Ya, halo semuanya, kembali lagi di tutorial ekstensim bersama Lab DSS. Jadi di sini kita akan lanjutkan tutorial ekstensim pada studi kasus 8 pada modul software praktikum simulasi komputer ya. Oke, kita langsung buka aja modulnya. Oke, jadi untuk kasus 8 ini temanya adalah roller coaster. Kita baca bersama-sama. Jadi ada roller coaster. Nah, ini roller coaster ini kan biasanya dia isinya ada banyak kan, nggak cuma sendirian aja naik roller coaster gitu. Ya, di pasar malam itu ada sebuah roller coaster, kemudian ada pengunjung yang datang dengan waktu distribusi normal ya, distribusi real, uniform real ya, dengan waktu minimum dan maksimum sebagai berikut 30, 120. Nah, pengunjung yang datang ini akan mengantri ya. Kemudian pasar malam ini punya kebijakan, jika jumlah minimal orang untuk roller coasternya itu untuk beroperasi itu adalah minimal 5 orang. Jadi ketika orang yang datang di antrean roller coaster itu belum 5 orang gitu, maka si roller coasternya ini dia nggak mau beroperasi gitu. Ya mungkin biar gak rugi ya teman-teman, karena roller coaster kan mungkin sekali operasi ini dia membutuhkan energi terus biaya juga tentunya gitu. Jadi dia biar gak rugi-rugi amat, jadi untuk operasi itu untuk sekali jalan itu dia ada minimal orangnya gitu. Jadi ketika orang itu belum 5 ya maka pengunjungnya harus nunggu dulu hingga jumlah minimal orangnya itu terpenuhi gitu. Minimal orangnya yaitu 5 tadi itu. Nah, kapasitas maksimal roller coaster adalah 10 orang ya. Kemudian waktu yang dibutuhkan roller coaster untuk berputar adalah 12,5 menit ya, pasti sama ya. Roller coasternya itu pasti untuk beroperasi menyelesaikan satu track itu kita anggap sama lah gitu, nggak berbeda-beda gitu, karena kan kecepatannya sama, tracknya ya panjangnya segitu-segitu aja gitu kan, dan nggak macet juga. Jadi apa yang menyebabkan dia beroperasi dengan waktu yang berbeda-beda. Jadi di sini kita anggapnya untuk waktu operasi servernya atau activity-nya itu adalah dia fix 12,5 menit. Oke, selama roller coaster berputar, jadi selama roller coaster itu beroperasi ya teman-teman, pengunjung itu tidak bisa naik ke wahana gitu. Jadi ya bisa kita bayangkan kalau misalkan roller coasternya itu lagi di atas gitu ya, lagi jalan, nah itu tiba-tiba ada pengunjung yang mau naik ya, itu kan mau naik kemana, pasti langsung terjun bebas ke relnya. Jadi tidak bisa ya teman-teman. Jadi ya, itu harus nunggu roller coasternya itu harus selesai dulu beroperasi, standby di garis startnya, baru pengunjungnya kan bisa naik gitu. Jadi selama roller coasternya itu berputar, pengunjung ini tidak bisa naik ke wahana. Oke, kemudian kita coba simulasikan permasalahan ini ke dalam ekstensim. Oke, seperti biasa kita ambil blok-blok yang umum terlebih dahulu. Kayak ada activity, ada roller coaster, terus ada yang terlayani juga ya. Terus ada kita ambil create juga untuk kedatangan, exit untuk kepergian. Terus antrian ya, antrian. Oke, ini blok-blok yang umum ya, blok-blok yang umum kita pakai. Nah, yang menjadi sorotan pada kasus ke-8 ini adalah di sini kita akan belajar mengenai get ya, get. Jadi get ini adalah fungsinya untuk menghalangi atau memutus aliran dari simulasi atau aliran dari item gitu ya ke blok berikutnya gitu. Ketika getnya itu terputus, maka itemnya itu tidak bisa lewat gitu, karena getnya itu tidak terbuka gitu, ibaratnya kayak gitu. Nah, gate ini bakalan kita pakai ke kondisi dimana si roller coasternya itu dia membutuhkan minimal 5 orang ya. Jadi ketika di antriannya tuh belum ada 5 orang ya, dia gate-nya nggak bakalan kebuka ya. Jadi gate-nya bakal terus ketutup sampai numpuk 5 tuh di antriannya, terus dia bakal kebuka ketika antriannya itu 5 orang gitu. Terus gate-nya ini bakalan kita pakai juga untuk membatasi agar gitu, dari antrean itu tidak masuk ke dalam wahana roller coasternya ketika roller coasternya sedang beroperasi gitu. Seperti itu. Oke, jadi di sini kita langsung masuk aja gate-nya, kita ambil gate-nya, kita taruh di setelah antreannya.
kita konek-konekin aja nih semuanya, ini kan. Oke, terus kita isi dulu waktu kedatangannya 120 sama berapa tadi, 30 sama 120. Oke, setelah kita isi dulu distribusinya. Ininya adalah sekitar 12,5 menit ya, konstan ya, kita pilih yang konstan karena udah fix ya waktu operasinya. 12,5 menit kali 60 ya, itu sekitar 750 detik. Nah ini maksimum item activity-nya kita ubah juga ke 10. Jadi dia si roller coaster itu dia bisa menampung sampai 10 orang. Gitu. Oke, terus oh ya kita kasih nama dulu, jangan lupa. Ini kita kasih nama roller coaster. Ini antrian roller coaster. Kita kasih nama ini ke terlayani untuk menghitung jumlah orang yang dia ini sudah naik ke roller coasternya. Kita setting nilainya 0. Oke, 0. Oke, udah selesai, setupnya selesai. Nah, kita tinggal atur gate-nya. Untuk gate ini, ya, saya jelaskan dulu. Untuk block gate ini dia kita bisa conditional gating dengan item atau dengan value gitu. Nah, ini pengaruhnya kemana? Pengaruhnya ke inputnya. Nah, inputnya itu ada yang di atasnya ini ya, ini. Nah, ketika kita itu mau pakai item gitu, item ini dipakai ketika kita ini ingin menghitung, mungkin kita ingin menghitung sebanyak berapa kali si gate-nya itu kebuka atau ketutup gitu, misalkan seperti itu. Itu kita bisa pakai item, karena item itu nanti kita bisa masukkan ke block activity ya, untuk menghitung gitu. Kemudian untuk value ini lebih simpel, ininya lebih simpel aja gitu. Nah, kemudian kita okein gitu ya. Nah, jadi prinsipnya adalah si gate-nya ini dia bakalan kebuka ketika ada value yang masuk ke dalam inputnya tadi itu. Nah, value-nya itu adalah sebesar 1 gitu. Ketika dia 1 atau true gitu, dia bakalan ke buka gitu. Tapi ketika value-nya itu adalah 0, dia bakalan ke tutup ininya. Nah, kemudian kita mau ambil keputusan dari mana gitu, value-nya ambil dari mana. Nah, kita bisa pakai dari ininya, dari antriannya ini tadi, kita ambil blok decision ini ya, di sini, kemudian kita sangkutin ke L ini. L ini adalah konektor yang dia ini bisa membaca panjang antrian dari blok antrian ya. Jadi ketika kita scroll ini bisa banyak nih, bisa banyak. Nah, ini kita bisa ada macam-macam di sini. Sebentar. Nah, ini ada L, ada W, ada F, ada P. Nah, ini macam-macam. Ini panjang antriannya, ini wait time-nya, apakah full apa enggak gitu ya, prioritasnya dan sebagainya. Nah, di sini kita pakai yang L aja gitu, panjang antriannya berapa. Nah, ketika panjang antriannya itu dia masih kurang dari 5 ya, masih kurang dari 5 atau dia ini belum sama dengan 5 gitu ya, kayak gini ya. Jadi apakah dia ini sudah lebih besar atau sama dengan 5 gitu, B nya 5 ya gitu. Nah, kemudian kita ambil block decision juga untuk si roller coasternya itu. Kita sangkutin ke length-nya juga ya. Jadi ini tujuannya untuk mengetahui apakah di roller coaster ini kosong apa enggak. Kalau kosong kan berarti dia nggak ada orang, dia lagi nggak beroperasi. Nah, ini kita setting A sama dengan 0. Jadi ketika A sama dengan 0, oh berarti dia lagi nggak beroperasi gitu, lagi nggak ada orang di dalamnya, lagi nggak muter gitu. Gitu. Nah, ini kita ini aja jumlah antri, atau ini aja
udah 5 orang. Nah, kita sangkutin ke sini ya, terus kita copy aja, terus kita bikin konektor lagi, kita bikin apakah beroperasi. Ya kayak gini, terus kita copy aja di sini. Nah, jadi ini decision ini dia bakalan menjadi dasar bagi gate untuk menentukan apakah gate itu terbuka atau tertutup gitu. Tadi kan gate-nya itu terbuka ketika dia itu mendapatkan nilai 1. Nah, si konektor Y ini, Y dari decision ini dia bakalan ngirim nilai 1 ketika kondisi di decision-nya ini terpenuhi gitu. Dan sama dengan halnya yang ini ya, dia bakalan ngirim nilai 1 pada konektor Y out-nya ini ketika kondisi di dalam decision-nya ini terpenuhi. Nah, jadi ketika terpenuhi dua-duanya, gate-nya bakalan terbuka. Nah, itu ide besarnya adalah itu. Jadi kita mau pakai dua-duanya ini mau sama dengan 1. Jadi kita mau agar dua-duanya ini sama dengan 1 baru gate-nya ini terbuka gitu kan. Dan ini kita bisa pakai block math ya. Pakai block math. Terus kita atur ini sebagai n. Ya, terus kita konekin ya. Jadi kita mau agar ini dan ini sama dengan 1 gitu. Baru kita pakai ini untuk menghubungkan ke gate-nya ini tadi gitu. Oke, kita coba dulu apakah sudah berjalan atau belum. Kita coba sebanyak berapa nih? 18.000 dulu ya, coba sebagai testimoni aja. Oke, sama ada satu lagi yang setting kita baru sini adalah ini adalah when gate is open pass as many item as possible gitu. Jadi ketika gate-nya itu terbuka ya dia bakalan memperbolehkan item dari antrian ini sebanyak apapun untuk lewat sampai yang memungkinkan tuh berapa, yaitu 10 ya, karena di sini itu adalah maksimalnya 10 untuk aktivitasnya nih. Gitu, jadi kita run aja. Nah, bisa kita lihat ya di sini. Nah, oke. Mungkin kita slow down sedikit, terlalu lambat. Nah, ini ya. Oke. Bisa kita lihat gate-nya ini bakalan ketutup ketika ada aktivitas di roller coaster-nya ini tadi. Mungkin kita ulangin dari awal. Karena gate ini perlu pemahaman yang cukup detail tentang kondisi-kondisinya gitu ya, agar kita nggak bingung sih. Oke, kita coba dari awal. Nah ini ada orang datang tapi dia nggak langsung masuk kan, karena adanya decision ini tadi gitu, belum lebih dari 5 orang gitu. Jadi dia nggak ngebuka gate-nya ini tadi. Dan yang dari antrean ini juga dia nggak langsung terobos ke activity-nya ini tadi, walaupun tadi di sini baru keisi 5, padahal maksimum activity-nya itu adalah 10 gitu. Jadi dia nggak langsung masuk karena sedang beroperasi gitu ya. Dibaca oleh block decision yang ini gitu. Nah, ini kita simpulkan bahwa simulasi kita sudah bekerja sesuai sistem. Oke. Mungkin sekian dari tutorial dari kasus ke-8. Jadi intinya untuk gate ini adalah kita perlu menentukan kapan sih gate itu harus terbuka dan kapan sih gate itu harus tertutup ya. Kita sebenarnya hanya perlu menentukan kapan sih gate itu harus terbuka aja gitu, dengan block decision itu tadi. Dalam kasus ini yaitu ketika si length atau panjang dari antriannya itu udah lebih dari 5, dan ketika panjang antrian atau panjang
di activity-nya itu sama dengan 0, atau bisa diartikan lagi ketika di dalam activity-nya itu tidak ada orang, sedang kosong, roller coaster-nya tidak beroperasi, seperti itu. Oke, sekian dari tutorial extensim bersama DSS. Silahkan dipelajari, dibaca modulnya lagi, dan dicoba di rumah.